nama saya Vicky Setiawan, NIM 361921302021 dari kelas TMK 3A. Di sini saya akan menjawab soal UTS pada mata kuliah kontrol adaptif. Yang pertama, apa itu microcontroller Arduino? Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source, diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Saat ini Arduino sangat populer di seluruh dunia. Banyak pemula yang belajar mengenai robotika dan elektronika lewat Arduino karena mudah dipelajari. Tapi tidak hanya pemula, para hobbyis dan atau profesional pun ikut senang mengembangkan aplikasi elektronik menggunakan Arduino. Bahasa yang dipakai dalam Arduino bukan assembler yang relatif sulit, tetapi yang digunakan pada microcontroller adalah bahasa C yang disederhanakan dengan bantuan pustaka-pustaka libraries Arduino. Untuk soal nomor 2, sebutkan kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dan kekurangan Arduino, kelebihan yang pertama, murah. Papan Arduino biasanya dijual relatif murah, antara 125.000 hingga 400.000 saja, dibandingkan dengan platform microcontroller pro lainnya. Yang kedua, sederhana dan mudah pemrogramannya. Yang ketiga, perangkat lunaknya open source. Perangkat lunak Arduino IDE dipublikasikan sebagai open source, tersedia bagi para pemrogram berpengalaman atau pengembangan lebih lanjut. Yang keempat, perangkat kerasnya open source. Perangkat keras Arduino berbasis mikrokontrol ATmega 8, ATmega 168, ATmega 328, dan ATmega 1280. Dengan demikian siapa saja bisa membuatnya. Perangkat keras Arduino ini apalagi bootloader tersedia langsung dari perangkat lunak Arduino IDE-nya. Bisa juga menggunakan breadboard untuk membuat perangkat Arduino beserta peripheral lain yang dibutuhkan. Untuk kekurangan Arduino, yang pertama, kadahnya terbilang besar bila Anda membandingkan dengan microcontroller pro lainnya. Yang kedua, kesalahan full speed sering terjadi sewaktu memproses boot loader. Yang ketiga, program lama harus Anda modifikasi bila ingin mengubah atau menambah instruksi. Yang keempat, ruangan penyimpanan flash berkurang dipakai oleh boot loader. Yang soal nomor 3, berdasarkan gambar di bawah ini, sebutkan bagian-bagian dari board Arduino beserta fungsi-fungsinya. Yang nomor 1, USB socket atau power USB. USB socket atau power USB digunakan untuk memberikan satu daya ke papan Arduino menggunakan kabel USB dari komputer. Yang nomor 2, power barrel jack. Papan Arduino dapat juga diberikan colokan satu daya secara langsung dari sumber daya AC dengan menghubungkan ke barrel jack yang tersedia. Tegangan maksimal yang dapat diberikan kepada Arduino maksimal 12 volt dengan range arus maksimal 2 ampere agar regulator tidak panas. Yang nomor 3, voltage regulator. Fungsi dari voltage regulator adalah untuk mengendalikan atau menurunkan tegangan yang diberikan pada papan Arduino dan menstabilkan tegangan DC yang digunakan oleh prosesor dan elemen-elemen lainnya. Yang nomor 4, kristal oscillator. Kristal oscillator membantu Arduino dalam hal yang berhubungan dengan waktu. Menggunakan Arduino menghitung waktu, jawabannya adalah dengan menggunakan kristal oscillator. Angka yang tertulis pada bagian atas kristal 16.000 H9H berarti bahwa frekuensi dari oscillator tersebut adalah 16 juta Hz atau 16 MHz.
Yang nomor 5, i5 atau 17 Arduino reset. Kita dapat mereset papan Arduino, misalnya memulai program dari awal. Terdapat dua cara untuk mereset Arduino Uno. Pertama, dengan menggunakan reset button pada papan Arduino. Kedua, dengan menambah reset eksternal ke pin Arduino yang berlabel reset. Nomor 6, 3,3 volt. Nomor 6, dan suplai 3.3 volt output volt. Yang nomor 7, 5 volt suplai output untuk volt. Sebagian besar komponen yang digunakan papan Arduino bekerja dengan baik pada tegangan 3,3 volt dan 5 volt. Nomor 8 adalah ground. Ada beberapa pin ground pada Arduino, salah satunya dapat digunakan untuk menghubungkan ground rangkaian. Yang nomor 9, pin ini juga dapat digunakan untuk memberi daya pada papan Arduino dari sumber daya eksternal seperti sumber daya AC. Yang nomor 10, analog pins. Papan Arduino Uno memiliki 6 pin input analog A0 sampai A5. Pin-pin ini dapat membaca tegangan dan sinyal dihasilkan oleh sensor analog seperti sensor kelembaban atau temperatur, dan mengubah menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh mikroprosesor. Nomor 11, main microcontrol. Setiap papan Arduino memiliki microcontrol. Integrate circuit utama pada Arduino sedikit berbeda antara papan Arduino yang satu dengan yang lainnya. Mikrokontrol yang sering digunakan pada ATMEL, kita harus mengetahui IC apa yang dimiliki oleh suatu papan Arduino sebelum memulai pemrograman Arduino melalui Arduino IDE. Yang nomor 12, ICSP pin. Kebanyakan ICSP pin adalah HVR, suatu pemrogramming header kecil untuk Arduino yang berisi MOSI, MISO, SCK, reset, VCC, dan ground. Hal ini sering ditunjukkan sebagai SPI atau Serial Peripheral Interface, yang dapat dipertimbangkan sebagai expansion dari output. Nomor 13, check power LED indicator. LED ini harus menyala jika menghubungkan Arduino ke sumber daya. Jika LED tidak menyala, maka terdapat sesuatu yang salah dengan sambungannya. Yang nomor 14, TX dan RX LED. Pada papan Arduino kita akan menemukan label text transmit dan RX receive muncul di dua tempat pada papan Arduino ini. Pertama, di pin digital 0 dan 1 untuk menunjukkan pin yang bertanggung jawab untuk komunikasi serial. Kedua, TX dan RX LED. Nomor 15 adalah digital I/O. Papan Arduino Uno memiliki 14 pin I/O digital. 6 pin output menyediakan PWM pulse width modulation. Pin ini dapat dikonfigurasi sebagai pin digital input untuk membaca nilai logika 0 dan 1. Nomor 16, RF. RF merupakan singkatan dari analog reverse. RF kadang-kadang digunakan untuk mengatur tegangan referensi eksternal antara 0 sampai 5 volt sebagai batas atas untuk pin input analog. Jelaskan rancangan sistem kontrol otomatis pada kapal laut. Yang pertama, perancangan sistem fleksibilitas ATS (Automatic Transfer Switch). Pada instalasi listrik kapal berbasis mikrokontrol, tidak dipungkiri bahwasanya kebutuhan listrik merupakan aspek penting tidak terkecuali di dalam kapal. Bentuknya biasanya sumber listrik kapal bersumber pada generator. Umumnya untuk mengatur sistem kelistrikan kapal pada bagian transfer switch biasanya dilakukan secara manual. Yang kedua, sistem palka. Pada sistem ini, setiap seksi tutup palka dihubungkan satu sama lain dengan engsel, serta seksi tutup palka yang tepi dihubungkan dengan ambang palka atau geladak dengan engsel. Ditinjau dari mekanisme kerja, sistem ini dibagi atas dua, yaitu yang pertama sistem dengan menggunakan motor derek, yang kedua sistem hidrolik.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.